Shalom saudara-saudara semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya berharap ini waktu ditanya kabar luar biasa bukan cuma slogan ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara merasakan benar-benar kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya tanya benar-benar luapan dari hati yang terdalam. Apa kabar hari ini? Semua katakan. Luar biasa. Tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan kita dong. Saya percaya hari ini bukanlah hari yang seperti hari-hari sebelumnya. Karena Tuhan bertahta dalam kehidupan kita pada hari ini. Lewat Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Percayalah hidup kita akan dimenangkan. Hidup kita akan diubahkan. Dan kita akan menjadi pemenang-pemenang yang bersama-sama dengan Tuhan. Semua siap untuk melakukan ibadah pada hari ini, amin? Mari kita sama-sama berdoa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Bapak, hari ini kami datang kepadamu membawa segala apapun yang ada dalam kehidupan kami. Kami tahu mungkin kami hidup gak baik-baik aja. Kami mungkin hidup kami gak gampang untuk dilalui. Tapi hari ini kami mau taruh itu semua ke pinggir kanan kiri kami. Kami mau mengosongkan diri kami. Dan membiarkan Tuhan yang mengisi sepenuh-penuhnya yang terbaik daripada Tuhan. Kami percaya waktu kami pulang dari tempat ini, kami gak jadi orang yang sama. Karena kami telah diberkati, kami telah diubahkan, kami telah diperbaharui, dan kami siap menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang yang terus setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja semua yang siap untuk beri yang terbaik sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi tak seperti aku mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Mari sama-sama katakan ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Come on, say it. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Semua sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai kami menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada sukacita pada pagi hari. Amin. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini.
come on. Melayanimu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai ku menutup. Saudara-saudara bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyatakan yang terbaik yang terindah untuk Tuhan kita. Come on, katakan. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia sampai akhir hidupku. Sebab Engkau luar biasa, Engkau segala-galanya. Sampai kapanpun ku kan tetap menyembah-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Mungkin gak selalu hidup kami dalam keadaan yang terbaik,
Tapi kami pastikan kami ingin tetap menyembah Tuhan. Kami gak mau penyembahan kami dikontrol oleh keadaan kami. Tapi kami mau penyembahan kami yang mengontrol keadaan kami. Pimpin kami Tuhan supaya kami selalu punya hati yang selalu memandang kepadamu. Karena kami tahu untuk kami memandang kepadamu Tuhan, kami jadi kuat. Dan kami akan jadi orang-orang yang setia melayani-Mu sampai kapanpun juga. Berikan tepuk tangan pada iman buat Yesus Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku. Come on. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, yes, kehendakku, kami serahkan padamu, Yesus Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku Tuhan, kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku akan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk kami mau memuliakan-Mu Tuhan, meninggikan-Mu Tuhan, menghormati-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami telah terbakar hari ini oleh hadirat Tuhan. Dan kami siap berlompat, kami siap memberi yang terbaik. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap memberi yang terbaik, sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Saudara-saudara boleh keluar dari bangku, saudara-saudara semua. Berikan salam ke 5 orang, bilang Tuhan Yesus luar biasa. Come on, keluar dari bangkumu, berikan salaman. Tuhan Yesus luar biasa. Here we go. Come on. Hey. Katakan sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
beriman amin. Berikan sorak-sorai dan katakan haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan dan mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. GB Citra Gada 2, come on. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Come on. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Yo. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Cepat saja katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang. Mana suaranya nggak kedengaran? Lebih keras lagi dong. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah bergelombang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Katakan, menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan sorak-sorai paling dahsyat. Masih mau lagi? Masih mau lagi? Katakan haleluya. Mana sorak-sorainya buat Yesus Tuhan dong? Come on, keluarkan suara terbaikmu, come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu, come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, diamlah dan janganlah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. One, two, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Come on. Tak ada banyak waktu, giat dan dandan pahala. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. That's right. Tanggalkan segala beban dan dosa yang meringan. Pada tujuan, panggilan surgawi. Sama-sama, biarlah rohmu menyala
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Berikan sorak-sorai yang paling meriah, come on. Haleluya. Haleluya. Oh. Sebelum duduk, coba lihat kanan kirinya, keringetan gak saudara-saudara? Kalau emang iya bilang ini, Roh Kudus telah membakarmu. Bilang saudara-saudara kanan kiri. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Wow. Saya kebakar banget waktu pas dikasih tau tema khotbah hari ini saudara-saudara. Kenapa? Karena harusnya identitas kita sebagai seorang percaya adalah melayani Tuhan. Ya dong? Itu identitas kita loh. Saya ini punya pelayanan yang saya gak pernah posting. Karena buat saya kayak gini-gini tuh gak perlu dipublikasi. Cukup saya dan Tuhan yang tahu. Saya suka memberikan makan ke beberapa pemulung di bantaran Kali Ciliwung, saudara-saudara, di Tanah Abang. Saya kayak pernah cerita di sini deh. Sebulan itu 2 kali, saudara-saudara. Saya gak pernah posting karena buat saya kayak gini gak perlu dipublikasikan. Anda tahu, saya gak pernah sekalipun bawa-bawa nama gereja atau nama-nama agama saya. Gak pernah. Ya udah, atas dasar kemanusiaan aja. Karena goalnya kasih makan, kasih sembako tiap 2 minggu sekali. Pengen bikin rumah belajar untuk ajaran mereka bahasa Inggris dan main musik. Mereka at least bisa ngamen di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu goalnya saudara-saudara. Tapi ada yang menarik di sini. Suatu ketika waktu lagi pelayanan itu saudara-saudara, Anda tahu mereka ngomong apa? Kakak Kristen ya. Anda tahu saudara-saudara, identitas kita gak perlu kita kasih lihat. Kalau memang kita benar menghidupi firman Tuhan, orang yang pasti akan melihat perbedaan kita sama dunia. Amin. Makanya jadilah orang yang menghidupi firman. Maka orang-orang pun bisa melihat bahwa kita adalah Kristus-Kristus yang ada di tengah dunia ini. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Lagu yang sebelum firman ini saudara-saudara adalah lagu yang saya tulis waktu saya mementor satu buah gereja saudara-saudara di daerah Jakarta Barat sini. Lagu ini belum pernah dipublish. Tapi waktu saya tulis lirik daripada lagu ini, ini benarlah penggambaran saya akan pelayanan di hidup saya. Makanya saudara-saudara sambil belajar lagu ini coba kita sama-sama resapi kata-katanya. Dan kalau saudara satu frekuensi sama-sama dengan saya, yuk kita hidupi yuk dari lagu ini supaya nama Tuhan yang dimuliakan setiap apa yang kita kerjakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus Tuhan kita. Si Tuhan Yesus. Yes. Makasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk menjadi alatmu Yesus. Lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kami dimampukan untuk melakukan segala perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Katakan ini dengan saya. Seluruh hidupku, setiap nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan setiap kataku, perbuatanku untuk menyenangkanmu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Takkan padam api dalam
sepanjang hidupku, takkan lelah selama-lamanya. Yang tidak lelah melayani Tuhan, berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Come on, mari sama-sama katakan, here we go. Seluruh hidupku, setiap nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Setiap kata kami, setiap kataku, perbuatanku Tuhan, perbuatanku untuk menyenangkanmu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Takkan padam api dalam hidupku, mengiringmu di sepanjang hidupku. Takkan lelah selamanya, melakukan yang terbaik bagimu, melayani dengan senang hatiku. Takkan lelah selama-lamanya. Come on. Kuduskan hidupku seturut firman-Mu, murnikan hatiku memandang salib-Mu. Kuduskan hidupku
yang siap untuk diutus, yang siap untuk dilawat lebih lagi untuk menjadi alatmu. Kami percaya kekuatan yang datang daripada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami akan memampukan kami melakukan segala perkara. Kami percaya hari ini kami sudah dimenangkan. Kami siap dengar firman-Mu. Hanya namamu Yesus Kristus. Semua yang siap terima firman. Sama-sama katakan amin. Sebelum duduk berikan tepuk tangan buat teman-teman sudah melayani kita semuanya. Thank you guys. Silakan duduk semuanya. Shalom saudara-saudara. Saya pernah diundang di satu gereja. Bukan gereja malah. Gerejanya yang bikin konsernya. Itu di daerah Ponorogo. Ternyata saya baru tahu yang bikin acara itu adalah almarhum pendeta Ishak Arif. Dia adalah pencipta lagu Dia Mengerti. Dia Mengerti itu. Itu dia ngundang kami dulu, band kami Insight. Dulu Insight pernah kemari kok ya. Bertahun-tahun yang lalu, saudara-saudara. Tapi Anda tahu gak saudara-saudara? Hari itu yang datang di GOR itu cuma 30 orang. Karena banjir gede banget di daerah Ponorogo. Itu daerah Ponorogo saudara-saudara. Saya lupa nama gerejanya, kayaknya gereja GBD Ponorogo kalau gak salah. Bener ya Pak? Ya itu. Sekarang orang sudah meninggal, suami istri sudah meninggal. Anda tahu? Saya gak peduli saudara-saudara. Yang mau lihat 30 orang ke, 20 orang ke, 10 orang ke. Karena yang terpenting buat saya, setiap kali saya melayani, bukan manusia yang nonton, tetapi Tuhan yang disenangkan. Amin. Jangan biarkan pelayanan kita dikontrol sama berapa orang yang datang untuk melihat kita. Tapi biarkanlah seberapapun orang yang datang walaupun sedikit, mereka mengalami kualitas hubungan mereka dengan Tuhan. Amin saudara-saudara. Itulah yang menjadi dasar dari kita melayani. Makanya kalau saudara-saudara ngelihat saya melayani saudara-saudara dari dulu ya begini-begini, selalu semangat. Waktu dikasih tahu temanya adalah melayani dengan kuasa Roh Kudus. Wow, itu menjadi hal yang luar biasa. Percayalah Anda gak bakal bisa kuat kalau Anda melakukannya tanpa backingan. Kan di Indonesia nih sangat marak ya, orang kalau punya backingan berasa paling kuat, berasa paling gagah. Dalam pelayanan juga kita perlu backingan. Anda tahu gak backing kita siapa? Roh Kudus. 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus, saudara-saudara, ada bagian yang terpenting yang ada di dalam dunia. Anda tahu gak apa? Roh Kudus. Bahkan kalau kita kan setiap kali kita ngeliat film Passion of Christ, apalagi film kemarin yang terbaru apa tadi, Chosen ya kalau gak salah ya. Itu ngomongin Jesus Christ juga. Kita sedih banget lihat Yesus yang disalib, disiksa. Tapi dengar baik, kalau sampai Yesus gak mati saudara-saudara, percaya Roh Kudus gak bakal pernah ada. Yesus itu pribadi, Tuhan dan juga manusia. Jadi keberadaannya waktu dia jadi manusia terbatas. Cuma di situ doang, di tempat di mana dia ada. Tapi sekarang waktu dia naik ke surga, pribadi Yesus ada di kita semua. Lewat apa? Roh Kudus. Jadi sebetulnya kita perlu merayakan kemenangan yang sebesar-besarnya. Karena sekarang Roh Kudus tinggal di dalam kita. Boleh beri tepuk tangan paling merah buat Yesus Tuhan kita. Permasalahannya saudara-saudara adalah setiap kita ngomongin pencurahan Roh Kudus, semua gereja fokusnya sama kepenuhan bahasa roh. Bahasa roh itu tidak menyelamatkan Bapak Ibu. Karena bahasa roh adalah bagian daripada karunia. Anda baca tuh 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 itu diceritain semuanya. Jadi jangan bangga atau mencari bahasa rohnya. Yang dicari justru kepenuhan Roh Kudusnya. Emang kalau Anda udah dapat bahasa roh, Anda mau cari sampai penuh seperti apa lagi? Bahasanya beda gitu. Geter-geternya beda. Nangisnya beda. No, kita gak cari itu. Yang kita cari kepenuhan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita menanggalkan manusia lama dan semakin serupa dengan Kristus. Halo? Itu loh. Harus itu goalnya kita. Jadi bukan yang diomongin bahasa roh lagi. Bahasa roh lagi. No. Roh Kudus dan bahasa roh itu dua hal yang sangat berbeda. Bahasa roh adalah gift. Karunia. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita semuanya. Amin. Saudara-saudara. Ini mesti kita pahami dulu, jangan sampai kita selama ini bertahun-tahun bergereja saudara-saudara. Ikut ada yang 10 hari kebaktian, yang dipikir adalah kepenuhan bahasa roh. No.
Percuma punya bahasa roh tapi hidup Anda nggak ada dampaknya buat orang lain. Percuma Anda berbahasa rohnya luar biasa. Doa makan bahasa roh. Mau tidur bahasa roh. Apapun di bahasa rohin saudara-saudara. Tapi hidup Anda nggak jadi berkat buat orang lain. Karena orang yang hidupnya jadi dampak sudah pasti Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Amin. Itulah pemahaman yang kita mesti tahu. Makanya hari ini saudara-saudara, output dari kepenuhan Roh Kudus adalah punya hati yang mau melayani. Orang gak bakal punya hati melayani kalau dia gak kepenuhan Roh Kudus. Permasalahannya sekarang, kenapa banyak orang yang melayani itu akhirnya memutus atau tidak melayani lagi. Saya selalu tanyain ini sama setiap gereja yang saya mentor, tim present worship-nya, saudara-saudara. Saya tanya begini, sebelum kamu melakukan pelayananmu, coba tanya ke dirimu masing-masing. Why you do what you do? Halo? Why you do what you do? Karena hasil dari semuanya akan terpancar dari alasan pertama kali engkau memulai pelayananmu. Saya bisa hari ini melayani Tuhan karena saya mengalami sesuatu. Orang yang Anda lihat di depan Anda ini dulu hidupnya hancur banget, saudara-saudara. Saya pernah dipanggil untuk diliput kesaksian saya sama Solusi, terus sama Good TV, terus ada beberapa. Saya ceritain kesaksian saya ini, saudara-saudara. Jadi orang di depan Anda ini sedang berbicara, dulunya itu adalah sampah masyarakat. Pakai narkoba, bandar narkoba, ikut geng motor, hamilin pacarnya, jambret orang, semuanya, saudara-saudara. Semua saya kerjakan dulu. Yang terakhir, saya pakai putau dan saya overdosis. Saya dilarikan ke rumah sakit, ini menurut cerita mama saya karena saya kan gak sadar waktu itu. Dokter udah bilang saya udah gak ada. Jadi orang yang Anda lihat di depan Anda sedang bicara, sudah pernah divonis dokter mati karena overdosis putau. Tapi justru karena kebaikan Tuhan, inilah titik balik saya sama Tuhan. Saya ngelihat ada cahaya yang terang banget. Silo banget terangnya saudara-saudara, tapi damai sejahtera banget. Tangannya terbuka. Tiba-tiba ada kalimat bilang begini, Martin, mengapa kamu menganiaya aku? Anda mungkin sering dengar cerita ya, kalau suka dapat penglihatan seperti itu keluar tuh kayak di TV-TV, di Anda kelihatan semua kayak di, orang sekarang bilang dibaca-bacain lah. Semuanya kelihatan tuh semuanya. Saya hamilin pacar saya pernah mau bunuh papa saya jadi badan narkoba, semuanya kelihatan. Seperti orang, kalau Anda pernah ngeliat ada orang maling ya di Instagram Anda, itu udah ketahuan tuh, udah siap digebukin kan, selalu sama warga gitu ya. Dia udah tertunduk aja gak bisa ngapa-apa udah ketahuan. Nah waktu itu saya juga begitu, udah nunduk aja. Semuanya udah dibukain sama Tuhan, saya percaya itu Tuhan saya. Tapi kalimat berikutnya, saya gak pernah lupa. 26 tahun yang lalu, dia bilang gini, Martin mulai hari ini engkau akan hidup kembali dan engkau akan kupakai menjadi alatku. Sehingga setiap orang yang mendengar perkataanmu, mereka akan diberkati. Saya hidup kembali. Dari cuma tiduran udah ditutupin saudara-saudara. Mama saya nangis saudara-saudara. Tiba-tiba saya kayak bangun dari tempat tidur saudara-saudara. Terus saya panggil, Ma, dari nangis jadi apa? Ketakutan saudara-saudara waktu itu. Karena saya mengalami hal itu saudara-saudara. Maka saya gak bakal sia-siain apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Dengan kata lain saudara-saudara dengar baik. Anda tidak akan bisa maksimal melayani Tuhan kalau Anda tidak mengalami Tuhan. Halo? Anda tidak akan bisa maksimal melayani Tuhan kalau Anda tidak mengalami Tuhan. Anda jangan pernah ngelihat orang yang cuma khotbah di atas panggung. Anda jangan pernah lihat orang yang sedang bernyanyi atau bermain musik. Siapapun yang ada di mimbar sini saudara-saudara, mereka bisa berkata-kata yang sangat indah karena mereka jago ngomong. Tetapi berbeda sama orang yang betul-betul punya hubungan sama Tuhan. Firman-Nya dibawakannya bukan pas lagi khotbah, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga. Itu yang kita mau. Tadi pagi saudara-saudara, saya merasa waktu lagi latihan sama Erwin dan teman-teman, waduh nih gimana ya, saya tuh gak pernah kalau mimpin pujian, saya baru tahu saya tuh ada jadwal sering mimpin pujian dan khotbah.
Saya lupa saudara-saudara, benar-benar saya ada terima pelayanan retreat di gereja yang lain. Jadi hari Sabtu harus saya latihan. Waduh, saya bilang gimana nih? Saya gak bakal pernah mau saudara-saudara. Kalau saya diminta memimpin pujian, saya belum latihan, saya gak bakal pernah mau. Karena buat saya ini dilakukan di sini ini bukan main-main. Ini penting banget. Akhirnya mau gak mau saudara-saudara, karena saya percaya sama timnya di sini karena sering pelayanan bareng. Yaudah saya kasih lagu ke Erwin, kita komunikasi terus dari secara chord putarannya segala macam. Tadi pagi nyampe di sini deg-degan, beneran deg-degan. Suatu ketika waktu saya ngajar, yang saya rasakan barusan deg-degan, itu ditanyain juga sama satu peserta workshop. Dia bilang gini, Ko Martin, bagaimana caranya menanggulangi rasa deg-degan atau nervous sebelum naik ke panggung? Dia bilang begitu. Saya bilang keren banget pertanyaannya. Anda tahu saya gak punya jawabannya. Saya bilang gitu saudara-saudara. Anda tahu kenapa? Karena sebelum naik ke panggung, mau lagi khotbah, mau lagi nyanyi, apapun itu, saya berasa deg-degan selalu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. But this is the good news. Selama Anda masih merasa deg-degan, itu bagusnya luar biasa. Tahu gak kenapa? Karena Anda merasa gak mampu, Anda perlu Tuhan yang memampukan Anda. Supaya apa yang Anda kerjakan di sini bisa berdampak luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Untuk bisa ke sana saudara-saudara, Anda perlu fondasi yang benar. Fondasi yang benar itu gak bisa cuma dibikin simple asal-asalan, gak bisa. Ini Anda kalau ngeliat nih yang ujung-ujung nongol-nongol ini fondasi saudara-saudara. Anda ketok yang ini sama ketok tembok itu, hancurnya cepetan yang tembok itu daripada tembok yang ini. Kenapa? Karena ini jadi tulangnya daripada gedung ini. Dan saya baru tahu tuh saya bangun rumah saya kemarin, ternyata ukuran daripada tiang yang ada di dalam itu berbeda-beda. Tergantung ketinggian daripada bangunan yang mau dibangun. Kalau rumah itu cuma pakai besi yang tipis itu saudara-saudara, dipakein kawat, terus kita bengkokin pakai tangan juga bisa dengan sekuat tenaga gitu. Tapi kalau bangunan kayak Sudirman, di mana-mana itu nggak bisa pakai model begitu. Tuh pakainya model yang gede-gede. Yang kalau mau bengkokin ya mesti pakai alat. Nggak bisa kayak gitu sembarangan. Jadi peruntukannya beda dari besinya. Belum lagi dari corannya. Coran itu tuh bukan cuma semen sama pasir, tapi ada batu-batu di dalam yang bikin semua jadi kuat, kokoh gitu. Dan itu mesti diapain? Mesti digojok-gojok, saudara, gojok-gojok supaya bagian-bagian yang kosong-kosong terisi sempurna semuanya. Dan kalau udah kering, itu kuatnya minta ampun. Dengar baik, hasil daripada fondasi yang kuat, mau ada badai, mau ada gempa, gak roboh karena fondasinya kuat. Ya Rom? Dalam kehidupan kita juga sama dengan Tuhan. Kita perlu punya fondasi yang kuat dulu. Baru kita bisa menjadi pelayan yang luar biasa. Makanya gak heran ada orang-orang yang cepat melayani, cepat juga ninggalin Tuhannya. Kenapa? Karena fondasinya gak kuat. Orang yang fondasinya kuat saudara-saudara, mau diomongin orang, dia gak peduli. Mau dijelekin orang, dia gak peduli. Mau gak dilihat orang, dia gak peduli. Mau dikasih kredit atau enggak, dia gak peduli. Karena yang dia cari bukanlah pengakuan daripada manusia, tetapi kesenangan yang diberikan daripada Tuhan. Amin. Fokusnya udah beda. Jadi orang punya fondasi kuat itu fokusnya bukan ke sini, tapi ke sini. Mulai hari ini yuk jadi orang yang miliki fondasi yang kuat. Karena dengar baik, pelayanan kita gak jauh lebih penting daripada kita membangun hubungan sama Tuhan kita. Orang yang melayani belum tentu kenal Tuhan. Tetapi orang yang kenal Tuhan sudah pasti melayani. Suatu ketika Yesus lagi main ke rumah Marta sama Maria. Lukas 10, 38-42 saudara-saudara. Lukas 10, 38-42 bilang begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perkataan Yesus ya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan,
Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Melayani Tuhan bagus gak? Bagus banget. Yesus tuh kan luar biasa banget. Datang ke rumah kita, wah ini ibaratnya kayak idola. Siapa misalnya? Jennie Blackpink lah. Misalnya saudara-saudara. Atau misalnya siapa? Yang jadi idola Anda. Misalnya siapa? Didi Petet misalnya almarhum datang ke rumah Anda. Wah ini udah luar biasa nih. Datang, Anda pasti pengen banget serve dia sebagus-bagusnya. Marta pun begitu. Makanya dia bilang, Tuhan tolong dong bilang saudara saya bantu saya. Saya kelimpungan nih sendirian nih. Tapi Anda tahu gak kata Yesus apa? Yesus bilang gini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini keren 42 saudara-saudara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Halo? Berarti yang paling utama dibanding semuanya adalah hubungan kita dengan Tuhan kita. Oh nggak ada yang amin. Hubungan kita dengan Tuhan kita. Anda gak akan bisa melayani dengan benar kalau konsep pengenalan akan Tuhannya tidak benar. Gak bakal bisa. Makanya perlu pengenalan yang benar kepada Tuhan Anda. Bukan cuma datang pas ada maunya doang. Tuhan Yesus bukan Doraemon loh. Tuhan Yesus bukan jin di dalam botol yang kalau kita perlukan baru kita datang. No, Tuhan Yesus adalah pribadi yang sekarang dalam bentuk Roh Kudus tinggal dalam hati kita dan hidup kita. Sudah amin? Dan kita bisa kuat bersama-sama dengan dia. Saya gak tahu saudara-saudara waktu kecil dulu, bukan kecil lah ya, pokoknya waktu masih sekolah dulu lah. Pernah nyontek gak? Oh ada yang ngaku ada yang enggak, aduh malu nih gue. Ada yang pernah nyontek? Saya dulu saudara-saudara saking sering nyontek, udah gak ngerasa nyontek tuh salah saudara-saudara. Gas terus pokoknya. Nah pertama kali saya nyontek Bapak Ibu, itu hati tuh duk, 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 ceketak, duk, 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 tak kayak gitu saudara-saudara. Deg-degannya setengah mati. Itu rasa di hati, gak nyaman dan gak enak banget. Anda tahu gak? Yang bikin Anda gak nyaman, bukan karena Anda melakukan kesalahannya, tetapi Roh Kudus sedang bilang sama Anda, no, jangan lakukan itu. Tapi seringkali kedagingan kita jauh lebih besar sampai akhirnya menggeser posisi itu dan kita jadi melakukannya. Anda kalau baca kitab Roma pasal 8, itu jelas bahwa orang yang penuh dengan kedagingan jadi seterunya Tuhan. Seterunya Tuhan. Jadi salah satu cara untuk menggeser posisi Roh Kudus, penuhin aja kedagingan Anda. Tapi orang yang kepenuhan roh akan menjadi satu bagian dalam Tuhan. 1 Petrus bilang, orang yang terikat dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Wow. Jadi syarat untuk menjadi seorang pelayan yang luar biasa, saudara-saudara. Milikilah fondasi yang benar di dalam Tuhan. Maka apapun yang kau kerjakan dengan Roh Kudus yang tinggal di dalammu, percayalah akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Amin. Waktu saya tinggal 18 menit, saudara-saudara. Saya minta waktu Anda kira-kira sampai jam 5, amin. Amin ya, amin. Ada 4 hasil daripada fondasi yang benar kalau kita melayani Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, orang yang fondasinya benar kalau melayani pasti fokusnya nyenengin Tuhan bukan manusia. Ada amin? Orang kalau fondasinya benar, kalau dia benar-benar mau melayani Tuhan, fokusnya itu nyenengin Tuhan, bukan nyenengin manusia. Seringkali saudara-saudara kita tuh dikontrol sama respon orang yang kita layani. Tadi pagi saya kasih tahu bahwa waktu saya ngajar, suatu ketika ada salah satu peserta nanya ke saya, Ko Martin, bagaimana cara menanggulangi kalau one day waktu kita lagi mimpin pujian, terus ada jemaat nyamperin kita, terus bilang, kalau lu yang mimpin pujian, gua gak ngerasain hadirat Tuhan. Nah gimana tuh? Kalau kamu yang mimpin pujian, saya gak ngerasain hadirat Tuhan. Lalu dengan hikmat yang saya tahu datang dari Tuhan, saya bilang begini, ada 2 jawaban. Yang pertama, kita yang melayani di atas panggung ini, kita bukan Tuhan. Jadi kita gak pernah bisa kasih hadirat Tuhan. Halo? Kami ini bukan Tuhan. Karena hadirat Tuhan urusan masing-masing antara Anda sama Tuhan Anda. Yang kedua, biasanya orang yang benar-benar punya hubungan sama Tuhan gak perlu musik untuk memerlukan hadirat Tuhan. Karena kemarin ntar saya bakal sharing nih di Young and Pro dan juga Light Generation. Dengar baik saudara-saudara, karena penyembahan itu gak ada hubungan sama musik dan suara. Penyembahan itu bicara tentang satu kata, yaitu relationship. Hubungan.
Kalau Anda nggak punya hubungan, bagaimana Anda bisa terkoneksi? Anda mesti terkoneksi dulu, baru Anda bisa luar biasa dalam segala hal. Kami ini cuman bantuin Anda. Makanya kami persiapkan sebaik-baiknya supaya kami bisa bantuin Anda. Pernah nonton film horor? Pernah? Nontonnya film Tuhan Yesus doang ya di sini yang horor itu. Pernah ya nonton film horor ya? Yang bikin takut atau kita kaget atau kita serem itu setannya atau musiknya. Coba kalau Anda nonton film horor, film hantu nih saudara-saudara ya, nggak ada musiknya. Apa rasanya? Setannya lucu. Ini apa sih orang kayak kelebihan bedak? Pasti Anda mikir gitu deh. Yang bikin kita takut tuh apanya? Musiknya. Jadi musik itu ngebantuin orang untuk experience something. Tugas kami bantuin Anda mengingat hubungan Anda sama Tuhan sampai Anda terbantu mengalami hadirat Tuhan. Itu bagiannya kami. Jadi kami gak bisa kasih hadirat Tuhan. Amin. Jadi hari ini kalau sampai Anda ada yang komplain begitu, Anda sedang ngomongin diri Anda gak punya hubungan sama Tuhan. Udah gitu aja. Jadi fokusnya kita bukan buat entertaining Anda. Fokusnya kami adalah nyenangin Tuhan. Karena saya percaya waktu kami fokus menyenangkan Tuhan, otomatis akan menyenangkan setiap orang-orang yang kita layani. Karena persiapannya benar, dikasih yang terbaik. Mana ada sih orang ngasih yang terbaik untuk Tuhannya gak bisa dirasakan sama orang lain. Otomatis bakal dirasakan. Karena when we love God, we love people. Amin. Jadi orang yang fondasinya kuat, selalu fokusnya menyenangkan Tuhan. 1 Samuel 16 ayat ke-7. Firman Tuhan bilang ini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jauh lebih dalam yang Tuhan perhatiin. Karena yang ada di luar ini saudara-saudara semua bisa nipu. Tapi yang di sini gak bakal bisa nipu. Tuhan lebih concern sama ininya. Yuk setiap kali kita mau melayani Tuhan, kita pastikan kita punya hubungan sama Tuhan. Karena orang yang punya hubungan sama Tuhan, outputnya pasti melayani Tuhan. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Saya waktu satu kali diundang sama gereja Protestan, saudara-saudara. Kalau di gereja karismatik kan dan di gereja Pantai Kosta tuh udah biasa aja gitu ya. Karena setelah kita selesai nyanyi itu, hanya itu kerinduanku. Kalau di karismatik sama Pantai Kosta, tepuk tangan. Suatu ketika diundang gereja Protestan, hanya itu kerinduanku. Ya kayak begini nih, kayak begini. Persis banget. Persis mirip banget. Saya terbiasa di karismatik dan Pantai Kosta diundang pelayanan saudara-saudara. Ya waktu kita selesai nyanyi, itu kan mengagungkan nama Tuhan dari hamba Tuhan yang melayani gitu ya. Tapi waktu itu saudara-saudara, hening. Kayak ada naik gunung sendirian gitu loh. Yang kedengeran cuma suara keong, suara apa, ngekok seperti itu. Dari situ saya belajar.
ternyata saya ngarepin ya ditepuk tanganin orang ya. Dan di situ ternyata saya sedang mencuri kemuliaannya Tuhan. Kalau orang rindu melayani Tuhan, dia gak perlu apresiasi dari orang lain. Yang diperlukan cuma satu, apresiasi dari Tuhannya. Saya tadi ke toilet, saya gak tahu siapa yang bersihin, gak tahu namanya siapa. Beda tahu, waktu saya datang, saya gak ngerasain bau, toiletnya bersih banget. Saya gak tahu orangnya, tapi apa yang orangnya kerjakan, dampaknya terasa buat saya. Pelayanan tuh harusnya seperti itu. Mungkin kita gak perlu terlihat, mungkin kita gak perlu nampak, tapi apa yang kita kerjakan terasa, itu jauh lebih penting. Karena semua kemuliaannya harusnya kita berikan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ada amin? Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, apa hasil yang benar? Hasil dari pondasi yang benar waktu kita melayani Tuhan. Yang kedua, gak gampang nyerah, saudara-saudara. Walau banyak tantangan. Karena apa? Karena motivasinya benar. Orang kalau motivasinya benar, saudara-saudara, apapun yang merintangi dia di depan, gak bakal bikin dia mundur. Gak bakal bikin dia mundur. Anda menikah, ya. Tuhan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang tepat. Tetapi jodoh di tangan kita. Kenapa? Karena pada akhirnya setelah kita menjalani sebuah pernikahan, pilihan untuk tetap bersama dengan pasangan kita, itu di kita, udah bukan di Tuhan lagi. Kita yang menentukan. Makanya jangan pernah melakukan segala sesuatu berdasarkan perasaan, karena perasaan itu gak pernah valid. Gak pernah valid. Ada yang bilang jodoh itu dari Tuhan, buat saya no. Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, tapi jodoh kita yang tentuin. Ada orang yang bilang begini saudara-saudara, saya nikah, wah luar biasa. Kenapa lo nikah? Gila gue cocok banget main sama dia. Terus tiba-tiba 3 tahun kemudian, kenapa lo mau cerai? Gue udah gak cocok, berarti Tuhan salah dong. Saya gak percaya jodoh di tangan Tuhan. Tuhan mempertemukan pada tempat yang tepat, orang-orang yang tepat. Tapi keputusan terus meneruskannya, itu di dalam diri kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena pada akhirnya nanti, waktu Anda menikah, perasaannya bisa hilang. Yang tinggal tahu gak apa? Komitmen dan tanggung jawab Anda kepada pasangan Anda dan kepada Tuhan. Itu jangan pernah melakukan sesuatu berdasarkan perasaan. Karena perasaan itu tuh gak valid saudara-saudara. Bisa berubah-berubah. Apakah berarti saya gak cocok sama pasangan saya? Terus udah saya tinggal gitu? Enggak. Justru waktu kita disumpah, kita dibilang apa? For better or worse, till death do us part. Dalam keadaan suka dan duka sampai kematian memisahkan kita. Jadi itu udah kalau Anda pergi tiket pesawat nih, ini one way tiket yang gak bisa balik-balik lagi saudara-saudara. Anda beli terus Anda gak balik-balik lagi, itu one way tiket saudara-saudara. Makanya pastikan yang muda-muda yang mau nikah mikir 20 juta kali. Loh beneran, coba tanya sama papa mama yang udah menikah, yang senior-senior ini. Gimana? Enakan nikah apa sebelum nikah? Karena udah nikah, Anda mesti mikirin bukan cuma satu kepala lagi, tapi ada beberapa buntut-buntut lagi yang Anda mesti pikirin. Makanya kenapa anak-anak muda zaman sekarang yang nikah saudara-saudara tuanya lebih cepat daripada orang tua kita zaman dulu. Karena uang sekolahnya mahal. Sependeta-pendetanya saya saudara-saudara bayar uang sekolah gak bisa pakai haleluya thank you loh. Pak, ini mesti bayar uang sekolah sekian ya. Tenang bu. Terima kasih bu. Pak uang sekolah. Terima kasih bu. Pak ini uang sekolah. No gak bisa. Tetap ada harus yang kita kerjakan. Makanya nikah itu cuma buat orang dewasa. Bukan buat anak-anak. Orang yang sudah bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Baru ambil tanggung jawab ngurusin orang lain. Jadi sebelum Anda menang lawan diri Anda sendiri. Jangan pernah berpikir ngurusin orang lain. Amin. Jangan jadi orang saudara-saudara yang gak tahu masalah itu sebagai sebuah hal yang baik. Merchandise saya ada di bawah. Tulisannya saya suka banget, kemarin saya tulis begini. There is no growth in comfort.
Jadi selama Anda menghindari gesekan, percayalah Anda gak bakal pernah naik kelas. Selama Anda meninggalkan yang namanya ujian, percayalah. Nah ini dia, tuh udah ditulis itu langsung tuh. Nih kalau Anda ngeliat yang ini saudara-saudara, there is no growth in comfort. Anda gak bakal pernah bertumbuh kalau Anda nyaman-nyaman aja. Kita ini produk dari gak nyaman, akhirnya naik level jadi kayak kita sekarang. Kalau Anda nolak bertumbuh, percayalah Anda gak bakal pernah bisa ada di level sekarang. Makanya kalau punya masalah, diberesin, jangan lari. Kalau Anda punya masalah dengan beberapa orang di gereja ini, pemimpin atau teman atau siapa juga, pindah gereja itu bukan jalan keluar. Anda lagi lari dari masalah yang satu, terus mungkin bisa bikin masalah yang lain lagi. Kenapa? Karena isi di gereja yang Anda pindah juga, manusia juga. Jadi selama isinya manusia juga, kita pasti akan gesekan juga. Yang paling benar apa? Beresin. Apakah saya punya masalah sama istri saya pindah ke istri yang lain? Kan enggak. Beresin masalahnya. Karena tadi saya bilang, one way ticket. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Makanya sebelum melakukan semuanya, pikirin dulu sebaik-baiknya. Jangan takut gesekan saudara-saudara. Karena gesekan itu tuh perlu ada. Supaya kita semakin mengenal. Satu-satunya setahu saya pernikahan yang hidupnya bahagia selamanya. Itu cuman Cinderella. Waktu pangeran datang nyari minta orang-orang untuk masukin sepatu kaca saudara-saudara. Datang, ini gak masuk, ini wah ini gede banget nih, wah kaki bebek nih, gak bisa saudara-saudara ya. Tiba-tiba ada Cinderella, masuk langsung, you are the love of my life, Pret. Itu waktu zaman pacaran saudara-saudara ya. Tiba-tiba mereka menikah. Terus tulisannya di film itu tulis apa? And they live happily ever after. Terus scene berikutnya tulisannya apa? The end. Tamat. Kita nikah, gak ada tamat-tamatan kayak cerita Cinderella. Itu kalau dilanjutin Cinderella episode kedua berantem juga sama pangeran saudara-saudara. Gesekan itu tuh baik sebetulnya. Supaya saling mengerti. Saya dulu pertama kali nikah sama istri saya saudara-saudara. Berantem mulu. Cuman gara-gara apa? Anduk sama lampu. Saya dari orang susah yang mama selalu bilang, abis dari kamar mandi, matiin lampu. Lu gak tau gue bayar listriknya mahal. Ya biasa saya matiin lampu. Istri saya dari kehidupan sosial lebih baik saudara-saudara. Masuk kamar mandi, gak pernah matiin lampu. Saya bilang, kenapa sih matiin lampu gak mau? Heran ntar bayar listriknya mahal. Nah itu masalah saya sama istri saya. Terus saya bilang, ya udahlah kamu kan di situ, kamu aja yang matiin. Begitupun sebaliknya, saya habis mandi nih, ngeringin saudara-saudara. Anda tahu biasa laki-laki kalau habis mandi, anduknya taruh di mana? Di ranjang. Ya dong, taruh di ranjang. Udah. Terus istri saya kebalikannya, heran deh, kenapa sih? Abis mandi, anduknya gak taruh di kamar mandi. Lah kamu kan di situ, kamu aja yang naruh. Nikah tuh berantemnya dari kecil-kecil seperti itu. Tapi lambat tahun, sekarang itu gak jadi isu lagi. Karena masing-masing saling mengerti. Makanya, kalau mau melayani ya dan menikah, itu jangan punya tuntutan. Punya hati melayani. Kalau Anda punya hati yang menuntut, waktu tuntutan Anda tidak terpenuhi, Anda pasti bakal kecewa. Udah, kita nih hamba. Kalau orang ngomong, yaudah lakuin aja. Bukan pujian dari orang. Tapi yang kita lihat, kita melakukannya semua buat Tuhan. Amin. Lakukan yang terbaik semuanya saudara-saudara. Jadi gak hitung-hitungan. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi fokusnya udah ke Tuhan aja saudara-saudara. Dia udah gak pikirin apa yang mengganggu dia. Dia jalanin. Kalau saya dulu fokusnya sama orang yang jatuhin saya gak akan ada di tempat ini. Setelah saya bertobat tahun 2001, saudara-saudara, saya ngiringin sekolah minggu, plan saya pertama kali. Dulu saya bergereja di gereja yang cukup konservatif, itu pemimpin adalah majelis, saudara-saudara. Nah ini ketua majelis pusat se-Indonesia, dengar saya melayani, terus nyamperin saya, pengen tahu saya orangnya gimana. Yaudah, dia interview saya, dia interogasi saya, dia tanya masa lalu seperti apa. Tiba-tiba setelah selesai bicara dia bilang gini, Martin mulai minggu depan gak usah pelayanan ya. Dia bilang gitu.
Oh kenapa? Oh ya kami takut aja apa yang kamu lakukan di masa lalu kamu tuh efeknya ke anak-anak, dia bilang gitu. Saudara. Anda bisa bayangin gak orang baru bertobat yang benar-benar mau melayani tiba-tiba dibilangin begitu. Prinsip saya dulu satu, ya gue mau bener, kalau gak diterima mendingan gue gak bener ya sekalian. Untungnya Martin Sunardi gak mikir apa kata orang, dia ngelihat Tuhannya. Karena sampai kapanpun juga saudara-saudara, sebaik apapun, sebagus apapun Anda melakukan apa yang Anda kerjakan, pasti ada orang yang gak bakal pernah suka apa yang Anda lakukan. Gak bisa terpuaskan semuanya. Bapak Gembala, Ibu Gembala, pasti tahu banget yang saya ngomongin ini. Bapak Gembala itu gak bisa menyenangkan semua orang atas setiap keputusan mau diambil saudara-saudara. Tetapi karena fokusnya menyenangkan Tuhan, mau gak mau harus dilakuin. Kan ujung-ujungnya pasti buat kebaikan semuanya, karena datangnya dari Tuhan. Kita sebagai orang tua kan juga gitu, kadang-kadang dia keputusannya berat untuk kita kerjakan. Anak kita pasti gak bakal suka, seperti saya waktu kemarin pandemi saudara-saudara. Anak saya tuh pasti gak bakal suka saya jual mobil. Tapi kalau saya gak jual mobil, saya bingung bayarnya bagaimana. Anak saya bener aja, pas lagi saya jual mobil, itu nangisnya saudara-saudara berjam-jam gak berhenti. Sedih gak? Sedih banget. Saya akhirnya percaya pemimpin di sini kalau tiap keputusan Andanya gak setuju segala macam, sedih juga. Tapi memang kadang-kadang mau gak mau, ini yang memang datang dari Tuhan, itu harus dikerjakan. Tapi pada hasilnya kita ngelihat, at the end kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kita semuanya. Amin. Makanya hari ini jangan mudah menyerah. Supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yang ketiga, saya mau cepat aja saudara-saudara. Orang yang fondasinya benar dalam melayani itu pasti fokusnya pemuritan. Bukan buat diri sendiri. Pokoknya dari dulu sekarang, jadi mau kayak Tuhan Yesus gitu saudara. Dulu sekarang selama-lamanya. Terus terpati di pikiran kita, jadi saya akan terus berdiri di sini selama-lamanya. Itu orang yang gak kenal mandat Yesus sebelum naik ke surga. Orang yang pegang mandat Yesus sebelum naik ke surga, dia tahu one day bukan dia yang berdiri di sini, tetapi generasi di bawahnya dia. Anda gak bisa berharap Anda terus yang ada melakukan pelayanan Anda. Karena kita gak ada yang tahu kita dipanggil Tuhan kapan. Maka kita perlu mempersiapkan generasi di bawah kita. Supaya mereka bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh di kita. Selalu kesulitan SDM, saudara-saudara. Setiap kali saya melayani dalam workshop, ya nih kak kita gak ada pemain drum, ya nih kita gak ada ini. Akhirnya manggil orang luar. Anda tahu gak saudara-saudara, sebetulnya Anda cuma perlu ambil waktu, ambil tenaga untuk bisa cari orang yang bisa Anda mentor. Dulu pelayanan saya saudara-saudara, itu fokusnya udah bikin album, 1, 2, terus pelayanan kemana-mana. Sekarang Tuhan switch. Saya percaya bukan dirubah tetapi di-upgrade. Sekarang fokusnya saya adalah mentoring tim gereja supaya siapin generasi berikutnya. Karena saya mau nanti saya dipanggil Tuhan dalam keadaan kosong. Yang terisi dari Tuhan itu dikeluarin semuanya buat generasi di bawah saya. Makanya saya mengapresiasi sebesar-besarnya tim Present Musik GBJ Tragaden 2 yang melayani sekarang generasi-generasi muda. Anda boleh tepuk tangan buat apresiasi itu. Beneran. Karena tanpa mikirin generasi berikutnya, catat omongan saya, 10-15 tahun ke depan gerejanya tutup. Karena pemuritannya gak jalan, tongkat estafetnya gak diberikan. Tadi saya ngobrol di bagian ibadah pertama. Ada kalanya nanti one day, Pak Markus akan kasih tongkat estafet itu ke generasi berikutnya saudara-saudara. Karena gereja ini bukan milik perorangan. Gereja ini milik satu pribadi, namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi kita gak punya hak atas apapun di gereja ini. Karena ini gereja miliknya Tuhan. Dibangunnya pun karena the grace of God. Ada kalanya nanti bakal seperti itu. Kita gak bisa pegangin terus, gak kita kasih. Ada orang baru dimusuhin, dijelek-jelekin supaya dia ituin. Ini kan terjadi sekarang begitu. No. Kita mau kalau ada orang yang datang, bahkan kalau misal orang gak datang sekalipun, kita yang nyamperin. Anda tahu gak, murid-murid Yesus, emang datangin Yesus kasih CV? Guru, saya mau jadi murid dong. Kurang qualified nih kamu nih. Gak bisa jadi murid saya. Apakah Yesus gitu? Enggak. Yesus yang datangin mereka satu persatu dari yang gak bisa apa-apa. Anda tahu hasil dari pemuritan Yesus siapa? Saya dan Anda sampai hari ini. Turun-temurun tuh saudara-saudara beritanya. Sampai sekarang. Makanya hari ini saudara-saudara, jadilah orang yang fokus untuk memuridkan. Karena kalau kita betul-betul ingin melayani Tuhan,
kita pasti ingin mempersiapkan generasi berikutnya. Supaya tidak pernah ada yang namanya berhenti generasi untuk selalu melayani Tuhan kita yang luar biasa. Amin. 2 Timotius 2 ayat kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi apa yang kuat buat saya nggak bisa paksain Pak Markus untuk jadi seperti saya. Begitupun sebaliknya, saya nggak bisa dipaksakan seperti jadi Pak Markus. Karena tiap-tiap orang dikasih panggilan dan kekuatannya masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah kita cari yang mungkin satu frekuensi sampai kita, mentoring mereka. Supaya jadi maksimal. Jadi nggak bisa semuanya harus jadi seperti pengkhotbah. Semua harus jadi singer, nggak bisa. Semuanya bisa di bagiannya masing-masing. Jadi jangan sempitin arti kata melayani. Melayani itu bukan harus jadi pengkhotbah, bukan jadi asyir, enggak. Tapi dimanapun Tuhan taruh Anda, pastikan untuk Anda bisa menjadi pelayan yang memuliakan Tuhan di bagian Anda masing-masing. Ada amin? Yang keempat, yang terakhir. Fondasi yang benar waktu kita melayani hasilnya apa? Ini. Fokusnya tuh keluar, bukan di dalam. Tetapi, saudara-saudara dengar baik. Satu yang mesti kita ingat. Kita baru bisa melayani di luar kalau kita sudah berhasil melakukan sesuatu di dalam. Karena jangan pernah berpikir Anda bisa hebat di luar. Orang tuh mudah, saudara-saudara, membuat persona hidupannya kepada orang-orang yang gak kenal sama dia. Mudah banget. Tapi yang paling kenal saya adalah keluarga saya. Makanya pastikan, saudara-saudara, Anda dibentuk di gereja ini, Anda dimuridkan di gereja ini, Anda dimentor di gereja ini, Anda melayani di gereja ini. Sehingga waktu Anda mau keluar, melayani di luar, di bidang Anda masing-masing, Anda mendapatkan support dari komunitas Anda. Kita gak bisa kuat sendirian. Bahkan Tuhan udah sadar waktu ciptaan Adam waktu itu. Kejadian 2:18 dia bilang ini, tetapi tidak baik bila manusia ini seorang diri saja. Maka diciptakan siapa, saudara-saudara? Penolong. Kita gak bisa hidup sendirian. Beneran deh. Kita perlu kekuatan komunitas. Dengan kata lain, jangan pernah berani untuk menjadi berkat di luar sebelum Anda dikuatkan dulu di rumah Anda. Halo? Kalau Anda bisa kuat di rumah Anda, percayalah waktu Anda mau jadi berkat di luar, bukan Anda doang yang mau, tetapi sekumpulan orang di dalam akan mendukung Anda selalu untuk mempekerjakan. Bakal nanya, perlu apa? Perlu saya bantu apa? Perlu saya support apa? Udah pasti seperti itu. Kita percaya ya, kita adalah terang dunia. Amin. Tapi dengar baik, kalau Anda mau jadi terang di tempat yang gelap, pastikan terang Anda betul-betul wattnya tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara support daripada orang-orang komunitas kita. Makanya berkali-kali saya bilang, jangan cari komunitas yang baik, tapi carilah komunitas yang benar. Karena yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar sudah pasti baik. Saya berdoa supaya kita semua bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang punya fondasi yang benar. Fokusnya bukan manusia, apresiasi atau pujian, tetapi fokus yang menyenangkan Tuhan. Fokus yang lainnya lagi apa, saudara-saudara? Fokusnya gak bakal nyerah. Karena tahu ada tantangan demi tantangan. Dan kadang-kadang tantangan itu membuat kita kuat. Kita akan punya fokus memuridkan. Dan setelah kita dikuatkan di dalam, kita akan jadi berkat di luar. Karena percayalah, mudah kok jadi berkat di luar. Tapi seringkali kalau kita belum berhasil di dalam, apapun yang kita kerjakan, itu cuma jadi sekedar pencitraan aja. Kita mau kuat di dalam. Supaya itu kita keluar, orang-orang di dalam itu menjadi supporting system kita. Saya tutup dengan ini. Setiap kali saya melayani, saudara-saudara, ini kan karena istri saya sama anak-anak saya ke gereja. Kalau saya lagi ngajak istri saya, tiap kali saya bicara, saya selalu ngeliat muka dia, saudara-saudara. Saya selalu ngeliat muka Yunita. Mungkin Pak Markus sama Ibu suka begitu, mungkin yang lain juga kalau khotbah begitu ya, suka ngeliatin muka istri sendiri. Anda tahu kenapa? Karena kalau istri saya lagi ngeliatin saya khotbah terus ini,
Berarti saya nggak ngikutin tuh. Saya cuma jago ngomong, tapi saya nggak ngelakuin di rumah. Biasanya begitu tuh. Anda bisa lihat tuh. Makanya kalau misalnya ada pengkhotbah yang datang ke sini, Anda ngeliatin muka istrinya, saudara-saudara. Perhatiin terus muka istrinya. Lihatin terus muka istrinya. Gimana? Menyong nggak bibirnya? Menyong nggak mulutnya? Kalau menyong, bapak gitu. Saya suka ngeliatin istri saya. Jadi tiap kali saya khotbah, saudara-saudara, liatin istri saya, liatin, cakep juga ya. Gitu. Sambil ngeliatin, oh dia nggak menyong kiri, menyong kanan. Oh berarti saya menghidupi apa yang saya khotbahkan. Karena kenapa? Yang paling tahu kita adalah orang terdekat kita. Sama juga dengan kita nih. Sebelum jadi berkat di luar, yuk dibentuk, dimuridkan, dikuatkan di dalam. Setelah kita berhasil dikuatkan di dalam, saya percaya yang di dalam akan menjadi supporting system untuk kita menjadi berkat di luar sana. Amin. Anda belajar sesuatu pada pagi hari ini, amin. Waktunya jadi agak molor ya saudara-saudara, tapi gak apa-apa. Saya percaya kita semua belum lapar, udah lapar? Udah lapar? Belum. Saya udah, habis ini ajak saya makan ya Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus luar biasa. Katakan ini sama-sama dengan saya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yuk kita beri sama-sama saudara-saudara. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padaku. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padaku. Persembahkan hidupku kepadamu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Serahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Terima kasih Bro atas pelayanannya pagi dan siang. Kita mau berdoa buat Bro Martin. Bapak makasih buat pagi hari ini. Menjelang siang Bapak kami mengucap syukur apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bro Martin. Biar firman itu boleh tertanam dalam hidup kami. Dan firman itu boleh memerdekakan kami Bapak.
firman itu boleh menjadi remah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Kau pakai Bro Martin dalam pelayanannya, biar banyak jiwa dimenangkan, biar banyak jiwa datang kepadamu melalui Bro Martin. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Chef Villa main curang, mas tadi pintu atasnya ditahan biar gak bisa dibuka. Parah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk breaking news yang tadi disampaikan. Shalom, selamat siang semuanya. Saat ini saya ingin memberikan beberapa penekanan breaking news untuk kegiatan-kegiatan di gereja kita. Pertama, untuk ibadah minggu depan di jam 7:30 dan juga jam 10 siang juga yang akan dilayani oleh Bapak Roy dengan tema Pit Stop Kerajaan Allah. Jadi jangan lupa dicatat tanggalnya Bapak Ibu, kita akan bertemu lagi di minggu depan dan juga di jam 10 siang akan ada ibadah juga, ibadah sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu yang masih punya anak-anak yang masih imut dan lucu, boleh diajak datang ibadah. Tapi nanti ibadahnya di bawah sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu. Nah, dan di sore hari ini juga ada ibadah remaja pemuda yang akan dilayani sama juga oleh Pastor Martin Sunardi dengan tema True Worshipers. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang anaknya sudah bukan imut-imut, agak keamit-amitan ya, tapi masih lucu-lucu. Boleh diajak dan diminta untuk datang ke ibadah RPBI. Untuk anak-anak yang usia sudah SMP atau baru kuliah atau yang sudah dewasa juga gak apa-apa, bisa datang di jam 3:30 sore. Dan minggu depannya akan dilayani oleh Cinonce. Nah, tadi Bapak Ibu sempat melihat ya ada tayangan cuplikan ya kan, ada kegiatan tadi itu adalah acara gathering Komsel RPBI yang dilaksanakan minggu lalu. Itu salah satu bagiannya, kita ada games. Nah, jadi mungkin di sini saya melihat ada sedikit yang kayaknya usianya masih seumuran sama saya. Kebetulan saya juga masih 12 tahun ya Bapak Ibu ya. 12 tambah sekian lah maksudnya. Jadi buat teman-teman yang masih muda, jangan lupa datang ibadah, jangan lupa gabung Komsel. Dan nanti di bulan Juni tanggal 20 dan 21 kita ada acara Youth Summer Camp. Youth Summer Camp itu apa sih? Adalah salah satu kegiatan berupa camp. Mungkin Bapak Ibu pernah ikut e-camp,
Encounter Camp. Nah, di sini juga sama, tapi ini dikhususkan untuk anak muda. Jadi Bapak Ibu boleh mendaftarkan anaknya supaya anaknya mengalami pemulihan, merasakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidupnya dan mengalami pembaruan dalam imannya. Nah, biaya investasinya itu sebesar 385.000. Kegiatannya akan dilaksanakan di Villa Pelangi di daerah Sentul. Jadi Bapak Ibu jangan takut gimana anak saya nanti kesananya, apa mau naik kereta bareng atau kita mau sewa Kopaja atau gimana. Tenang, semuanya sudah kami atur, baik akomodasi, baik transportasi dan sebagainya macamnya. Yang dibutuhkan adalah kerelaan hati Bapak Ibu untuk mendorong anak-anaknya. Jadi gak cuma Bapak Ibu aja yang bertumbuh, tapi anak-anaknya juga merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Luar biasa, saya percaya di sini Bapak Ibu yang sangat baik kepada anaknya. Jadi jangan lupa daftar. Nanti bisa didaftar di belakang oleh tim RPBI, akan dibantu dalam pendaftarannya. Nah, buat Bapak Ibu juga yang ingin membantu mensupport dalam doa, daya, dan dana, bisa scan QR di atas ini atau mentransfer ke rekening diakonia gereja. Untuk nominal yang ingin diberikan itu boleh diberikan kode 007 di belakangnya, misalnya Bapak Ibu mau kasih 500.000. Nah, jadi 500.500.007. Jadi biar ada pembeda gitu, biar tim diakonianya mengerti. Nah, tadi juga ada slide untuk, boleh saya dengar teriakannya ibu-ibu wanita Bethel Indonesia. Yes, luar biasa sekali. Boleh tolong dibantu ditampilkan, ada kegiatan jalan-jalan ya, asik jalan-jalan WBI. Ini seru banget nih, Ping-Ping nih mau ke Jepang apa mau gimana nih? Enggak ya, masih kita main di sini-sini dulu aja ya Bapak Ibu. Nah, buat ibu-ibu Citra Garden 2 atau yang mama-mama muda juga gak apa-apa boleh ikut. Kita akan ada acara di tanggal 27 Juni hari Sabtu. Akan jalan-jalan ke daerah Puncak ya ibu-ibu. Jangan lupa daftarkan diri, bisa menghubungi Ibu Erni Darwati. Untuk biaya investasinya 250.000 tapi ada tambahan 10.000 itu untuk deposit. Jadi total 260.000. Jadi boleh para istri nengok ke suaminya. Masa 2,5 gak punya sih Pak, boleh gitu ya. Jadi jangan lupa daftarkan istrinya dan juga istri jangan lupa daftarkan diri sendiri. Oke, yang terakhir adalah tadi sudah di-mention sama Pastor Martin. Di bawah mungkin Bapak Ibu sudah melihat ada stand ya kan, ada merchandise. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tadi kita sudah beribadah keringetan, kayaknya butuh baju ganti deh. Kayaknya kalau ke rumah kejauhan, nah bisa langsung beli di bawah. Untuk kejelasan dan detailnya bisa ditanyakan di bawah. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita akan memberikan persembahan. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui amplop bisa ambil di kotak kiri dan kanannya atau minta tolong bantuan Asyar atau juga bisa menggunakan scan QR di layar. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang begitu besar Bapa. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami sangat amat mengucap syukur dan sangat amat terberkati Bapa. Sebentar kami akan mengembalikan apa yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang Kau percayakan kepada kami ini, apa yang kami kembalikan ini Tuhan dapat berguna Tuhan untuk memperluas kerajaan surga-Mu Tuhan, untuk memberkati gereja ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi saudara-saudara. Takkan pada api dalam hidupku, mengiringku di sepanjang hidupku. Takkan lelah selama yang sudah memberi boleh berdiri bersama-sama saudara. Melakukan yang terbaik bagiku, melayani dengan senang hatiku. Takkan lelah selama-lamanya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan.
Setelah Engkau menadahkan tangan, biarlah di akhir ibadah kita, apa yang telah kita dengar, kita bawa kepada Tuhan, persembahan yang kita bawa, pujian penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Tuhan akan mengembalikan, memberkati kita sekalian. Dan kita pulang dari tempat ini, Tuhan selalu mengarahkan wajahnya dengan penuh kasih, damai sejahtera atas kita sekalian. Kemanapun yang kau pergi, jangan pernah takut menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara. Apa yang kau rindukan, kau cita-citakan, Tuhan akan membuat selalu berhasil dalam hidup saudara. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, melekat kepada Dia, alamilah setiap hari, setiap waktu hubungan pribadimu dengan Dia, maka engkau pun tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. God bless you everybody. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari terbaikmu bersama dengan Tuhan. Come on. Sama-sama katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja.